warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah analisis numerik. Hari ini adalah pertemuan pertama kita dalam mata kuliah analisis numerik, yang mana pada hari ini saya akan membahas atau sedikit membahas tentang kontrak perkuliahan dan juga apa yang akan kita pelajari dalam matematika, dalam analisis numerik atau dalam konsep analisis numerik, ya. Analisis numerik ini sebenarnya merupakan cabang juga merupakan cabang matematika, hanya saja kemunculannya disebabkan oleh munculnya komputer modern. Karena ketergantungan komputer-komputer modern sekarang terhadap metode-metode numerik, sehingga muncullah konsep atau hal-hal yang berhubungan dengan yang namanya analisis numerik ini. Oke, coba kita perhatikan, ada beberapa di dalam rencana perkuliahan semester ini, ada beberapa capaian yang ingin diraih setelah melalui atau melewati mata perkuliahan dalam mata kuliah ini. Kalau dilihat dari capaian program studi yang ini, itu tujuannya adalah diharapkan setelah tamat nanti, dengan adanya kalian mempelajari analisis numerik ini, kalian mampu menguasai konsep teoritis dan prinsip-prinsip pokok analisis numerik beserta penerapannya dalam permasalahan yang relevan, ya. Namun jika kita runtutkan lagi atau kita sederhanakan lagi dilihat dari capaian mata kuliah, itu ada di selesai kuliah ini diharapkan kalian memiliki wawasan dan menguasai pengetahuan mengenai apa itu metode numerik, karena metode numerik dan analisis numerik itu atau analisis numerik itu muncul akibat adanya pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode numerik. Dapat menentukan hampiran fungsi ke dalam deret Taylor dan dapat menemukan hampiran akar persamaan tak linear. Jadi ada beberapa hal yang dipelajari dalam mata kuliah ini, ya. Selanjutnya, kalian terkait dengan sumber perkuliahan, kalian dapat mengakses sumber perkuliahan pada perkuliahan kalian itu dari berbagai sumber, baik dari berbagai buku. Saya tidak mematokkan harus buku apa, yang jelas gunakanlah sumber yang relevan. Oke, terkait dengan penilaian, ya, ini kan nilainya adalah 100. Nah, terkait dengan penilaian, saya menggunakan 4 item penilaian. Item terbesar yaitu 60% saya ambil dari kehadiran, tugas, dan juga keaktifan. Artinya apa? Jika kalian sudah hadir 100%, tugas sudah dikerjakan semuanya, maka ditambah lagi kalian aktif, maka nilai 60 atau 60% itu sudah ada di tangan. Artinya nilai C sudah ada di tangan. Selebihnya, kalian bisa menambahkan dengan kuis. Keberhasilan kalian di dalam kuis ada 10%. Kita melaksanakan 2 kali kuis, ya, sebelum UTS dan juga setelah UTS, dan juga sebelum UAS. Ada nilai UTS dan juga ada nilai UAS. Nah, kehadiran ini sangat penting karena saya berpengalaman pada semester sebelumnya. Walaupun padahal absensi dilakukan selama 1 minggu, tetapi masih banyak mahasiswa yang tidak melakukan absensi. Masih banyak mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas. Jadi kerjakan tugas, karena setiap selesai mengerjakan tugas ini, tugas kalian akan saya periksa. Artinya 60%, kalau kalian sudah hadir 100%, tugas sudah dikerjakan, aktif di sini, kalian menonton video yang saya upload. Saya bisa melihat dari view. Saya juga bisa melakukan atau menilai dari saya lakukan tanya jawab melalui Zoom untuk melihat apakah kalian menonton tidak video yang saya upload. Dari aktif proses tanya jawab bisa juga saya nilai, ya. Ini item-item dalam
penilaian. Oke, di dalam analisis numerik ini ada banyak hal yang akan kita pelajari, ya. Yang mana analisis numerik ini, kalau kalian lihat ya, dari dalam analisis numerik ini itu tidak seperti bentuknya seperti matematika biasa, hanya saja analisis numerik ini muncul dikarenakan ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan matematika biasa. Begitu. Jadi ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama itu adalah melihat apa itu perbedaan antara metode analitik dan metode numerik, manfaat dari mempelajari metode numerik, dan sampai pada terakhir itu tentang modifikasi metode Newton-Raphson untuk perkembangan polinom. Ya, ini berhubungan dengan matematika, jadi sangat-sangat perlu kalian perhatikan proses dari perkuliahan ini. Setiap video mohon ditonton sampai selesai. Oke. Selanjutnya saya akan memperkenalkan, jika sebelum saya memperkenalkan sedikit tentang apa yang akan kita pelajari, jika ada pertanyaan terkait dengan perkuliahan kita, baik itu penilaian, bagaimana proses perkuliahan, saya ingin mengingatkan karena telah ada kebijakan daripada Universitas Dinia Kekal bahwa perkuliahan kita lakukan dengan Edmodo. Absensi dilakukan selama 1 minggu. Ya, kalian boleh melakukan absensi kapanpun. Ya, jika ada pertanyaan silakan diajukan melalui Edmodo atau laman komentar di Edmodo. Oke, pengantar analisis numerik ya. Ini kita pengantar analisis ya. Numerik ya. Ini oke. Kalau dilihat dari sejarahnya, analisis numerik ini sebenarnya banyak diterapkan tidak hanya di bidang komputer, banyak diterapkan di berbagai bidang ilmu, baik itu sains maupun bidang rekayasa yang lainnya. Tetapi di bidang engineering dan juga bidang informatika itu sangat dominan penerapan daripada analisis numerik ini. Kenapa? Karena kerap kali banyak permasalahan di engineering maupun informatika tidak dapat diselesaikan secara matematika biasa atau secara analitis biasa. Maka solusinya adalah dengan menggunakan numerik. Ya, contoh menghitung integral. Ada integral yang tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Ada akar-akar persamaan nonlinear yang tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa, ya, dan masih banyak lagi. Nah, sebenarnya analisis numerik ini atau konsep analisis numerik muncul itu efek dari kemunculan daripada komputer modern, ya. Jadi sebelum munculnya komputer modern, metode numerik ini kerap kali tergantung pada interpolasi menggunakan tabel besar yang dicetak, jadi sangat sulit. Namun sekarang sudah enak, sudah mudah. Jadi perkembangan ilmu atau pengembangan ilmu numerik itu berjalan secara bersamaan dengan perkembangan daripada komputer itu sendiri. Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuan kita mempelajari dari analisis numerik adalah itu sebenarnya adalah sebagai alat, sebagai perancang, dan juga sebagai alat untuk analisis teknik untuk mendapatkan solusi hampiran. Nah, ada istilah hampiran. Artinya apa? Di dalam numerik, dalam metode analisis numerik ya, dalam analisis numerik ini kita berusaha untuk mendapatkan hasil itu mendekati hasil mutlak. Biasanya di dalam kajian analisis numerik ini hasilnya itu tidak mutlak, tetapi mendekati. Yang mana konsep analisis numerik ini digunakan untuk memperkirakan sesuatu. Misalkan banyak orang di bidang sains, geofisika, misalkan di bidang BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika, ketika mereka melakukan perkiraan cuaca
melakukan perkiraan terjadinya gempa bumi, itu salah satu konsep yang digunakan analisis numerik. Hasilnya tidak mutlak, tetapi mereka menghitung menggunakan konsep pendekatan hampiran. Itulah yang dilakukan di dalam analisis numerik. Ya. Kegunaannya apa? Metode numerik ini selain kerap kali untuk menyelesaikan permasalahan engineering, metode numerik sangat penting dalam membuat perkiraan cuaca. Itu yang pertama. Di dalam bidang antariksa sangat banyak digunakan, di otomotif sangat banyak digunakan, dan di berbagai bidang-bidang lain. Jika ini salah satu contoh kita menghitung integral yang memerlukan konsep analisis numerik untuk menyelesaikannya. Ya. Apa perbedaan antara solusi analitik dengan numerik? Dengan matematika biasa dan numerik. Kalau dengan analitik itu hasilnya pasti, kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, misalkan seperti itu. Tetapi dalam penyelesaian secara numerik itu hasilnya pendekatan. Hasilnya 1 tambah 1 itu dengan menggunakan numerik bisa saja pasti, tetapi hasilnya mendekati, tapi jarak hasil tidak jauh, perkiraan, makanya disebut sebagai hampiran. Seringkali permasalahan tidak bisa diselesaikan secara analitis. Solusinya adalah dengan menggunakan numerik. Itulah kegunaan daripada numerik itu sendiri. Oke. Dilihat dari sejarah, bidang analisis numerik sudah dikembangkan berabad-abad sebelum penemuan komputer modern. Jadi sebelumnya sudah ada, namun dia booming ketika adanya komputer modern sekarang. Dari tahun 2000 tahun yang lalu sebenarnya sudah ada konsep-konsep analisis numerik. Banyak matematikawan besar atau orang-orang fisikawan juga itu disibukkan dengan analisis numerik. Baik seperti adanya metode Newton, polinomial Lagrange, eliminasi Gauss, itu metode Euler digunakan dalam numerik. Ya. Misalkan seperti ini, salah satu yang menggunakan yang juga merupakan dasar dari perkembangan numerik adalah adanya kalkulator mekanik yang digunakan sebagai alat untuk perhitungan tangan. Ya. Setelah ditemukan kalkulator, kemudian ditemukan buah komputer juga berguna untuk tujuan administrasi. Tetapi penemuan komputer juga mempengaruhi bidang analisis numerik. Kenapa? Karena salah satu dasar penemuan dari berkembangnya analisis numerik itu adalah karena perkembangan dari komputer itu sendiri. Intinya adalah ketika menyelesaikan permasalahan dengan numerik itu hasilnya tidak eksak atau pasti, tetapi merupakan pendekatan. Tapi pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang tingkat kesalahannya sangat sedikit. Saya contohkan. Contoh pertama, ketika menghitung permasalahan seperti ini, dengan menggunakan model matematika biasa, kita bisa menyelesaikan seperti ini. Ada hukum Newton, ada gerak penerjun bebas, ini ya. Ini konsep fisika. Ya. Tapi kita juga bisa melihat bagaimana solusinya dengan perbedaan solusi dengan analitik. Ini solusi analitik. Dapatkan hasil 1,40, misalkan seperti itu. Ketika waktunya 2 sekon. Solusi numerik ini dapatkan 190. Ketika 2 detik. Ini jawabannya berbeda, tetapi yang pastinya adalah ini. Namun ketika kita tidak bisa menyelesaikan atau sulit untuk menyelesaikan dengan menggunakan solusi analitik, kita gunakanlah numerik. Hasilnya memang berbeda, tetapi merupakan pendekatan. Ya, ini mendekati 1,90, mendekati 1,6, 2776, 3,3200. Intinya numerik itu mendekati. Ya. Oke, banyak hal yang akan kita pelajari di dalam analisis numerik ini. Sangat-sangat menarik dalam mata kuliah ini. Tonton terus video yang saya upload, jangan sampai tidak, karena merupakan bagian dari penilaian, sangat berguna bagi kalian yang berhubungan dengan informatika. Terima kasih untuk pertemuan hari ini.
Jika ada pertanyaan silakan komentar di kolom komentar YouTube. Sekarang silakan subscribe dan juga boleh juga di kolom komentar Edmodo. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.